Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua DPW Perhiptani Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Widya Suara BPP Batang Kaluku, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Camat Benteng atau yang mewakili, yang kami hormati Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Kepulauan Selayar serta hadirin undangan yang kami hormati. Pengukuhan DPD Perhiptani tahun 2021-2026 dan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dimulai. Untuk lebih berkahnya acara ini, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Abdul Khalik SPMM dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua DPW Perhiptani Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sekda Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati
Widaswara dari BBPP Batang Kaluku. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang mewakili. Yang kami hormati Camat Benteng atau yang mewakili. Yang kami hormati pemerhati pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar dan teman-teman penyuluh pertanian se-Kabupaten Kepulauan Selayar, serta yang kami hormati seluruh tamu undangan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kami mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau, dan senantiasa kita menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami untuk melaporkan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan kita ini. Sebagai gambaran kepada sekalian bahwa Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia atau singkat Perhitani sebagai induk organisasi dan wadah berhimpun penyuluh pertanian memiliki peran dan fungsinya selaku organisasi profesi yang memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan petani. Dengan muaranya adalah tercapainya peningkatan kesejahteraan petani. Perhitani merupakan organisasi profesi yang bersifat keilmuan, keahlian, persaudaraan, kemasyarakatan, dan kemandirian. Adapun relevansi perhitani dalam pembangunan, baik dalam perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat petani maupun pembangunan pertanian, dapat dilihat melalui kontribusi dengan karya nyata dan partisipasi yang konstruktif. Oleh karenanya, Perhitani harus menjadi bagian sekaligus menjadi pelaku dalam membangun daerah kita ini, hingga dapat sejajar dengan daerah lainnya, baik dalam konteks lokal, regional, maupun nasional. Di atas tumpuan inilah Perhitani harus bangkit, membangun diri menuju Kabupaten Kepulauan Selayar yang maju, yang merupakan dambaan kita bersama. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhitani. Yang kedua, rapat pengurus DPD Perhitani. Yang ketiga, surat keputusan DPD Perhitani tentang susunan panitia pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Waktu pelaksanaan kegiatan berlangsung pada hari Rabu sampai Kamis 26 sampai 27 Oktober 2022 bertempat di Aula Dekranasda Nasda Benteng. Adapun tema kegiatan kita adalah meningkatkan soliditas dan profesionalisme menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Maksud dan tujuan kegiatan ini yang pertama untuk melaksanakan pengukuhan pengurus DPD Perhitani Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2026. Yang kedua, merumuskan program kerja pengurus DPD Perhitani tahun 2023. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku penyuluh pertanian.
Peserta pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian berjumlah 100 orang, yaitu penyuluh pertanian se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun sumber anggaran, yang pertama dari dana hibah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Yang kedua dari DPD Pertani Kabupaten Kepulauan Selayar, dan yang ketiga adalah dari Bank Sulselbar cabang Kepulauan Selayar. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan kami ini. Kami dari panitia pelaksanaan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas kesediaannya untuk menghadiri acara ini. Menyadari segala kekurangan dari panitia pelaksana baik dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan yang sederhana ini, kami atas nama panitia pelaksana memohon maaf kepada hadirin sekalian. Selanjutnya dimohon kepada Bupati Kepulauan Selayar untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Bapak Andi Rahim SP dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya Allah, ya Rabbana, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas segala kehendak-Mu lah Engkau berkenankan kami hadir di tempat ini. Ya Allah, pada hari ini bertempat di Aula Dekranasda Kabupaten Kepulauan Selayar, kami akan menyelenggarakan acara pengukuhan pengurus Perhiptani periode 2021-2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dirangkaikan dengan rapat kerja pengurus dan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Kegiatan ini merupakan tanda kami sangat mencintai profesi sebagai penyuluh pertanian. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai nilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, berilah kelancaran acara ini hingga selesai. Ya Allah, ya Rahman, Engkau telah menganugerahi profesi penyuluh pertanian sebagai jalan hidup kami. Maka berikanlah kepada kami kekuatan dan kenikmatan menjalankan tugas ini. Ya Allah, jadikanlah profesi ini menjadi saksi kebaikan kelak ketika menghadap kehadirat-Mu. Ya Allah, ya Rahim, dalam rangkaian acara ini kami akan dikukuhkan menjadi pengurus Perhiptani periode 2021-2026. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi pengurus yang cerdas, jujur, amanah melaksanakan tugas dan takut kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah organisasi Perhiptani Kabupaten Kepulauan Selayar ini menjadi organisasi yang kuat, maju dan efektif. Organisasi yang pandai menyusun program kerja dan mampu mengimplementasikan dalam 5 tahun ke depan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya,
keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam urusan. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal-amal kami dan muliakan kami dengan sebab profesi sebagai penyuluh pertanian. Ya Allah, Engkau pengampun dan Maha mengabulkan segala doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pengukuhan. Pembacaan surat keputusan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Insinyur Arifin disilahkan dengan hormat. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia nomor 26/SK/DPP Perhitani 2021 tentang kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, menetapkan kepengurusan DPD Perhitani Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, tugas kepengurusan DPD Perhitani Kabupaten Kepulauan Selayar: A. Melaksanakan keputusan Kongres Perhitani ke-7 di Banda Aceh, hasil Rakernas Perhitani di Jakarta, dan hasil musyawarah daerah DPD Perhitani Kabupaten Kepulauan Selayar. B. Melaksanakan pengembangan organisasi, pembinaan dan pengawasan kepada Dewan Pengurus Cabang Perhitani atau DPC dan Penyuluh Pertanian sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhitani tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021. Ketua Umum Dr. Insinyur H. Isra Noor MSc. Cap di tanda tangan.
lampiran keputusan Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia nomor 26 SK DPP Perhitani 2021 tanggal 31 Mei 2021. Susunan pengurus Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Romawi 1. Penasehat Pelindung 1. Bupati Kepulauan Selayar 2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar. Romawi 2. Dewan Pembina 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Selayar 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Selayar 4. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 5. Insinyur H. Ahmad Mansur. Romawi 3. Dewan Pengurus Daerah. Kami mohon kepada yang saya sebut namanya supaya mengambil posisi ke depan. Ketua Mei Sudarjo, SP, MP. Wakil Ketua 1 Hamzah Raja, SP. Wakil Ketua 2 Ahmad P, SP. Sekretaris Umi Azimar, SP. Wakil Sekretaris 1 Abdul Halid, SP, MM. Wakil Sekretaris 2 Mardiati Arif, SP. Bendahara Rosdiana, SPT. Wakil Bendahara 1 Suryani, SP. Wakil Bendahara 2 Rahminawati, SP. Bidang-bidang organisasi dan kaderisasi 1. Andi Agus 2. Darmawati, SPT. 3. Dehan, SST. Bidang pengembangan profesi dan pengkajian 1. Andi Nasrianti, SP. 2. Mei Sudarjo, SST. 3. Rahmatia, SPT. Bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial 1. Marhum, SPT. 2. Nur Samsi, AMD. 3. Muhammad Hasrul, SP. Bidang pengabdian masyarakat 1. Nur Hidayat Adrianti, SPT. 2. Jubair, AMD. 3. Haja Andi Mutiara, SP. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021. Ketua Umum Dr. Insinyur H. Isra Nor, MSI. Cap ditandatangani. Sebelum saya melaksanakan pengukuhan, saya bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan dan dilantik? Bersedia. Baik. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Rabu, 26 Oktober tahun 2022, saya sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perhitani mengukuhkan saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Perhitani Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2026 berdasarkan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat
DPP nomor 26 garing SK garing DPP Perhiptani garing 2021. Saya harap saudara-saudara dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhiptani. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kami bimbingan. Benteng 26 Oktober 2022 atas nama DPP Perhiptani Provinsi Sulawesi Selatan, Insinyur Haji Safrudin Siata, Wakil Ketua. Dilanjutkan penyerahan Panji Perhiptani. Saya serahkan Panji Perhiptani ke pengurus DPW Perhiptani Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dikibarkan di Kabupaten Selayar. Terima Panji Perhiptani dan akan saya kibarkan di seluruh wilayah Kepulauan Selayar. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengukuhan. Dilanjutkan penyematan PIN Perhiptani secara simbolis oleh Dewan DPW Perhiptani Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Insinyur Haji Safrudin Siata MS, disilakan kembali ke tempat. Rekan-rekan DPD Perhiptani Kabupaten Kepulauan Selayar, dipersilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perhiptani Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Insinyur Haji Safrudin Siata MS dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan yu'affi ni'mahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultani. Pertama sekali saya menyampaikan kepada Bapak Bupati permohonan yang setinggi-tingginya dan tulus dari Ketua Dewan Perhiptani Provinsi Selatan, Bapak Ridindo Sahrul Simpo. Sebenarnya dia berkeinginan sekali untuk hadir di tempat ini untuk mengukuhkan secara langsung teman-teman di Perhiptani Kabupaten Kepulauan Selayar. Tapi karena ada tugas dinas yang bersamaan, beliau tidak sempat hadir. Karena itu sekali lagi dia menyampaikan salam hangat dari Pak Ridindo kepada Pak Bupati dan seluruh teman-teman Perhiptani Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kedua, ada wakil satu, yaitu Kepala Balai Besar Batang Kaluku, Pak Muhammad Sidik. Tapi beliau juga menerima Pak Menteri, sehingga tidak bisa juga. Maka jatuhnya ke saya sebagai wakil kedua, yang kebetulan memang pernah memegang amanah sebagai caretaker DPW Perhiptani Sulsel selama 2 tahun lebih.
tugasnya hanya untuk bagaimana memproses ataukah melakukan konsultasi-konsultasi untuk mengangkat ketua yang definitif. Alhamdulillah setelah saya bersama Pak Sekretaris melakukan lobby ke berbagai politisi, ke berbagai pantang pejabat, dan terakhir ketemunya jatuh kepada Pak Dindo, dan itulah yang ditetapkan, dan itulah pelantikan DPW yang paling hebat di seluruh Indonesia karena dihadiri Pak Menteri Pertanian. Jadi di samping ketuanya Pak Istra hadir, ada juga Pak Menteri Pertanian karena beliau anaknya yang jadi ketua. Alhamdulillah seperti itu. Bapak Bupati, para Dewan Pembina dan segenap pengurus serta para undangan dan hadir yang saya hormati. Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa keberadaan Perhiptani merupakan suatu organisasi profesi yang bersifat keilmuan, keahlian, persaudaraan, kemasyarakatan, kemandirian, dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik. Nah, itu juga memang penekanannya, tidak berafiliasi dengan partai politik. Perhiptani mempunyai tujuan yang mulia, yaitu bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat mewujudkan sistem penyuluhan pertanian yang kuat dan modern. Perhiptani adalah wadah bagi penyuluh, kombes, guru besar, bagi teman-teman penyuluh pertanian untuk merumuskan program-program kerja, langkah-langkah cerdas untuk kerja keras dan bekerja ikhlas. Kalau itu teman-teman Perhiptani seperti saya lakukan, itu sangat membantu Pak Bupati. Saya setelah ketua Pak Bupati, beliau ini masih muda, pasti Pak Bupati yang energik, sehingga pemikiran-pemikiran yang bagus pasti akan diambil atau diikuti dengan bagus. Saya yakin itu. Dengan ketemu beliau, saya yakin bahwa kalau teman-teman melaksanakan secara cerdas program-program yang berpihak kepada masyarakat, terutama petani, insya Allah beliau akan mendukung, dan apapun yang Bapak Ibu minta pasti ditandatangan. Itu asumsi saya. Kenapa? Hal itu saya pernah lalui, Pak. Saya mantan kepala dinas Bantaingan 14 tahun, 3 bupati. Bupati pertama saya Sangga, Palmaru. Bupati kedua Sigi Sultan, 10 tahun saya sama-sama. Bupati ketiga Pak Nuri Abdullah, 2 tahun saya sama-sama. Jadi saya sudah bisa membandingkan dari 3 bupati itu. Semua hanya intinya kalau kita bekerja cerdas, bekerja bagus, pasti disuka bupati. Itu yakinnya. Kita harus yakin seperti itu. Jadi saya punya keyakinan, dan itu kalau kita semua lakukan dengan bagus, saya sangat yakin kalau Pak Mei Sudarjo bersama seluruh anggota Perhiptani bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Itu instruksi yang terakhir, ikhlas. Jangan bekerja karena ada sesuatu yang diinginkan, kecuali keinginan untuk mensejahterakan petani, bukan keinginan pribadi. Itu yang paling penting. Maka dengan senang hati Pak Bupati akan mendukung dan memberikan bantuan terutama untuk kegiatan operasional petugas penyuluh. Kepada teman-teman Perhiptani Kabupaten Selayar, saya perlu ingatkan bahwa petani itu butuh bukti, bukan hanya sekadar omongan, ceramah, tetapi yang dia perlukan adalah bukti di lapangan. Apa yang kita lakukan itu bisa dicontoh oleh petani. Saya sedikit bernostalgia Pak Bupati. Saya pernah ke sini tahun 1995 selaku penyuluh pertanian, mendampingi. Waktu itu saya masih penyuluh pertanian spesialis karena saya diangkat jadi PNS. Itu SK CPNS-nya diangkat sebagai penyuluh pertanian spesialis. Jadi saya Pak nggak ada spesialisnya, luar biasa. PPS gitu. Dan padahal saya juga tidak tahu apa spesialis saya. Ya tapi SK-nya begitu. Ya, penyuluh pertanian spesialis PPS, tapi belakangan dihilangkan itu karena ada juga KPU bikin PPS jadi panitia penghutang suara. Itu berarti.
Ya seperti itu. Saya ke Onto melihat kebun jeruk bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Pak Halim Peloge dengan tim teknis dari UNAS, ada 3-4 dokter. Kita masuk ke kebun jeruk, ketemu dengan petani yang mengikat kudanya di pohon jeruk. Maka dari UNAS itu dokter, Pak, kenapa Bapak ikat di kuda di pohon jeruk? Ini kan luka katanya, masuk penyakit. Dia bilang, ini dapat ini ikat di kuda, dia bela kencing di situ, jadi buku. Wah, susah menjawabnya. Akhirnya diberi lagi pengertian, jangan, karena itu bisa kena penyakit, doktora itu, masuk itu. Lebih baik ganti dengan buku ya, dengan TSP. Karena iya Pak Adit, saya punya keluarga, dia mau bagus memang hasil jeruknya. Tapi ya itu kan juga kehendak Allah, kalau Allah kasih bagus ya bagus, kalau tetap sakit masih juga menjawabnya. Jadi memang petani kalau tidak lihat buktinya tidak bisa, Pak ada saja alasannya. Berikutnya saya menemani ahli jeruk dari Malang masuk di tubuhnya dan Juta. Itu hanya untuk mencari jeruk selayar yang mau jadi sumber jadi pohon induk. Maka ketemu satu pohon yang paling bagus di kebunnya Pak dan Beta itu di Onto. Itulah yang kita kasih nama selayar 1 atau S1. Jadi saya itu dalam Pak Dokter itu dari memberi nama itu selayar 1. Itu kita ambil tangkainya sebagai entris dibawa ke Malang, diperbanyak untuk sumber bibit. Itu yang dikembangkan menjadi entris S1 selayar. Jalan lagi masuk lagi ada petani lagi satu ketemu. Pohonnya itu diperkirakan sudah 30 tahun lebih besar pohonnya, bagus sekali penampilannya, maka itu disebut dengan selayar 2, S2. Jadi ceritanya seperti itu, karena saya ini kan pensiunan suka bercerita yang nostalgia. Ya seperti itu. Jadi kita harus bekerja, teman-teman penyuluh harus bekerja, harus sesuai dengan apa yang bisa kerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kalau itu dia sudah yakin, insya Allah semua akan berjalan dengan bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ingin menyampaikan tahun 1990 saya dipromosi jadi Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Banten. Langkah pertama yang saya lakukan, saya pelajari dulu apa ini dikerjain Kepala Dinas sebelumnya. Anggarannya hanya 35 juta satu tahun, kenapa jadi 35 juta, masa satu dinas 35 juta. Sehingga untuk tahun 1997 saya konsultasi dengan Bapak Dah. Sudah kemarin juga Pak Sekretari, Pak, apa yang saya bikin kalau anggarannya pertanian hanya 35 juta? Bilang iya, kan kita punya anggaran ini sedikit dibagi-bagi. Jadi ya itulah kemudian dapat. Saya bilang bisa ditingkatkan, bisa, tapi kau bikin program khusus yang bisa menguntungkan daerah. Saya bilang saya dah bikin dana bergulir Pak. Maksudnya kalau saya punya 100 juta, saya kembali ke 80 juta. Jadi kau sanggup? Saya bilang saya sanggup. Iya, saya tambah anggaran kalau kau sanggup. Maka saya rapat dengan teman-teman Kepala Dinas Lingkup Pertanian, kita akan mengeluarkan sistem dana bergulir. Jadi seterusnya itu dibantai dana bergulir. Kalau saya bantu petani padi 100 juta, dia kembali ke 80 juta setelah panen. Tapi kalau buah-buahan hanya 25% kembalikan. Bayar, karena memang tidak bisa, karena dikasih bibit unggul, dia bayar petani hanya 25.000. Begitu. Waktu penggantian Pak Saisaga Almarhum, masuk Pak Sikin, saya menghadap beliau. Ya, saya jelaskan dana bergulir begini. Ya itu bagus, tapi kau harus dilindungi oleh aturan. Kau bikin SK Bupati, kalau tidak ada SK Bupati, kau di penjara. Nah ini waktu Bupati ini. Jadi apa saya bikin SK Bupati, itu kau dilindungi, karena itu politisnya Bupati tidak bisa diperkerakan. Jadi alhamdulillah saya kerjasama dengan personalnya bikin SK Bupati yang mengatur tentang dana bergulir. Itu berlangsung. Akhirnya di SK Gubernur juga jadi dana bergulir seperti itu. Dan itu sempat saya presentasi dengan Pak Bupati di Lampung pada Ratekan Dimas.
Ini benar-benar untuk menghindari riba. Karena saya bertanya, ini kalau pakai pupuk Pak, bagaimana mekanismenya? Kalau kita ambil pupuk satu sak urea, itu dikembalikan dalam bentuk gabah 1 tahun. Saya bilang, minta ampun, bagaimana ini riba besar. Seperti itu. Jadi akhirnya saya ajukan program itu, petani bersedia kembalikan daripada dianggap diri sendiri. Jadi itu yang saya maksud adalah bagaimana membuat terobosan cerdas yang bisa meringankan petani dan juga meningkatkan PAD. DPR juga senang karena juga naik gajinya kalau ada PAD. Jadi dari anggaran 35 juta saya naik langsung 175 juta. Luar biasa. Jadi ya, dan itu kembali lebih 100 juta seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bupati dan para hadirin yang saya hormati, bahwa keberadaan dan peran perhitani diharapkan agar selalu hadir bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat dan stakeholder serta pemangku kepentingan lainnya dan melakukan karya-karya nyata sesuai kondisi lapangan, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat pertanian seperti yang saya uraikan tadi. Jadi saya tidak perlu berpanjang-panjang untuk menjawab pertanyaan kunci bahwa mau kemana perhitani ke depan. Ini bagaimana meningkatkan peran organisasi profesi perhitani dalam membangun pertanian ke depan lebih dan modern, maju mandiri dan berkelanjutan di era industri 4.0 istilah modernnya. Transformasi yang komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek produksi dan industri lewat peleburan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional dan memasuki revolusi industri 5.0. Jadi dari apa 0 ke 5.0. Nah ini Selayar ini harus menumbuhkan petani milenial. Ini yang programnya Pak Menteri. Bagaimana menumbuhkan petani milenial? Karena petani-petani modern sekarang, petani anak muda malas jadi petani. Jadi ini yang harus menjadi sasaran petani, bagaimana supaya petani-petani milenial tumbuh yang sudah menggunakan IT, bukan hanya mengandalkan pada konvensional, tetapi menggunakan IT. Bapak Bupati serta hadir yang saya hormati, saya kira cukup sekian yang saya sampaikan karena ini masih ada sambutan Pak Bupati. Saya hanya titip pesan kepada Pak Bupati bahwa teman-teman para penyuluh yang berhimpun dalam perhitani itu sangat butuh perhatian Pak Bupati, dan saya kira teman-teman pasti akan mendukung Pak Bupati di periode kedua. Sepanjang itu memang keberadaan PT Perhatian juga serta energi. Jadi perlu melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua dan pemilu insya-Allah semakin sejahtera. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan Bupati Kepulauan Selayar sekaligus membuka pelatihan peningkatan kapasitas Haji Muhammad Basri Ali dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPW Perhitani Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Widyaswara BPPP Batang Kaluku, yang saya hormati para kepala OPD yang sempat hadir, yang saya hormati Camat Benteng atau yang mewakili, yang saya hormati para pemerhati pertanian, dan yang saya banggakan seluruh penyuluh pertanian se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara pengukuhan DPD Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia Perhitani Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2026
dirangkaikan dengan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Salam dan salawat kita kirimkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan terbaik sepanjang zaman. Pembangunan bidang pertanian merupakan hal mendasar bagi setiap daerah, terutama penyediaan pangan untuk penunjang kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Peran penyuluh pertanian sangat vital sebagai garda terdepan dalam mengawal gerak langkah petani menuju pertanian yang maju, modern, dan berdaya saing. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping petani, penyuluh pertanian senantiasa dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan kemajuan teknologi sehingga menjadi penyuluh pertanian yang profesional. Kami berharap Perhiptani dapat menjadi wadah untuk meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengukuhan Perhiptani ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk bersinergi, meningkatkan kerjasama demi mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Pemerintah tidak akan mampu maksimal mewujudkan pembangunan jika tidak didukung oleh peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk Perhiptani Kabupaten Kepulauan Selayar. Selamat kepada saudara sekalian yang telah dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Perhiptani Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2026. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan amanah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami mohon kepada Bapak Bupati untuk tetap di atas, dilanjutkan sesi foto bersama. Kami undang DPW Provinsi Sulawesi Selatan untuk foto bersama.